Welcome back to Siput Hutan. Mati nggak lu? Oke, jadi this content it's seriously brought to you by Wild Skin. Apa itu Wild Skin? Ini adalah keripik kulit ikan. Keripik kulit ikan ya, betul ya? Betul kan? Nah, jadi keripik kulit ikan ini enak banget. Dan buat kalian semua yang udah pernah makan Irvin, one of the best keripik ikan in the whole world, this is going to be Irvin killer. Jadi ini enak banget, buatan dalam negeri, tapi ikannya itu ditangkap langsung dari USA menggunakan ikan cod. COD. Jadi penasaran dengan rasanya? Wih, isinya lumayan banyak. Ya, hawa-hawanya kayak Irvin sih. As you can see ya, ini tipis banget. Asin, crunchy, nggak ada amisnya. Jadi cocok banget buat kalian semua nonton YouTube, nonton Siput Hutan sambil makan keripik ikan, keripik kulit ikan. Kalau sama Irvin, I prefer ini. Dia punya rasa salted egg yang enak banget. Mau? Bagi-bagi dulu. Nah. Oke, finish with Wild Skin. Kali ini kita ada di segmen ngobrolin RC. RC siapa yang kita obrolin hari ini? Ini adalah RC-nya Kuku Bima. Penasaran dengan Kuku Bima kayak apa? Karena di sini nih harusnya ada watermark logo ya. Maka saya akan tarik dari sini. Nice. Oke, hilangnya ditiup. Hilang. Oke. Ini adalah TRX4 G500. Kok jadi bahasa Inggris ya? G500 TRX4. 500 bahasa Sundanya apa ya? Mana ada bahasa Sunda kopek? Jadi penampakannya dia seperti ini. Lalu dia menggunakan remote seperti ini ya, remote Traxxas andalan lah ini. One of the best dari remote ini memang ada di smoothness. Jadi remote ini itu terkenal smoothness banget. Remote ini itu punya berbagai macam fitur ya, mulai dari yang pertama itu cruise control kalau di mobil beneran ya. Jadi dia dipencet dia bisa jalan sendiri. Lalu dia bisa open and off diff depan dan belakangnya. Lalu dia juga punya two speed modes ya. Jadi high and low. Remote ini itu bisa kita identifikasikan dengan kata pembohong. Bukan pembohong. Remote yang suka pura-pura. Jadi ini kan kelihatan seperti remote analog ya. Tetapi sebenarnya remote ini remote digital yang tidak punya layar. Jadi bagaimana cara setupnya? Ada tombol menu, nanti ditekan di tombol ISC bareng-bareng, nanti saya jelasin. Jadi nanti kita bisa memerintah ISC nggak pakai program card, tapi pakai sandi Morse kedipan. Sandi Morse kedipan. Kayak apa ya? Itu pasti sulit banget. Buat kalian semua yang bisa hafal, saya akui kalian hebat. Karena saya harus buka lagi PDF-nya, supaya saya tahu berapa kedipan dan berarti apa. Jadi itu yang menurut saya agak kurang ya.
Tetapi kalau dipikir ya, itu nggak ada masalah kan, setting itu ya jarang-jarang. Nah, kepura-puraan tadi itu didukung oleh fitur ini. Namanya fitur Traxxas Link. Jadi fitur Traxxas Link ini itu ada di dalam sini. Cuman kalau beli nggak ada, jadi harus tambah. Bukan gitu ya? Kalau beli nggak dapat, tapi harus nambah. Jadi itu semacam opsional, harganya 800 sampai 1 juta. Ditemplokin aja, jadi ini dibuka, di screw, habis itu ditancepin. Nah, kalau pakai Traxxas Link, remote ini jadi sakti luar biasa. Why sakti luar biasa? Karena kita bisa customize, kita bisa atur semua programnya lewat sebuah handphone. Jadi bisa dibilang cakep banget. Ini adalah satu dilema karena saya ini Traxxas banget. Nyombong ya, Traxxas banget. Jadi saya suka Traxxas, saya suka dengan produk Traxxas. Bagi kita pemain Traxxas itu kalau beli RC-nya kan udah harganya mahal. Apabila Traxxas sendiri mengincludekan Traxxas Link, saya sih nggak keberatan. Lu keberatan nggak? Udah wajib lah ya. Harusnya lah. Bayar 1 juta lebih mahal nggak masalah kan ya? Nah, harusnya seperti itu. Jadi ya itulah yang terjadi di Traxxas ini. Karena ya mindset bule ya, kalau menurut saya. Bule itu kan kadang nggak suka tersier ya. Dia hanya suka primary ya. Sekunder aja kadang-kadang enggak. Bagi mereka mungkin Traxxas Link itu termasuk aksesoris tersier ya. Karena kan secara sekunder udah ada ya, di Sandi Morse itu. Secara primer remote-nya bisa dipakai. Jadi itu benar-benar tambahan. Oke. Remote-nya udah kelar. Kita ngobrolin RC-nya. Waduh. Ini adalah RC Traxxas G500 itu sendiri. Nah, karena yang punya itu telat datang, jadi ya kita mulai segmennya sendirian tanpa dia. Buat kalian semua yang tanya kenapa ada segmen ngobrolin RC, jadi memang kita itu suka eksplorasi mobil RC orang. Kita liatin sambil kita pelajarin, sambil kita bagiin ilmu-ilmunya. Apa kelebihan dan kekurangannya ikut segmen ini? Kalian bisa lihat. Ini kan mobil habis dipakai main ya, kotor banget. Jadi nanti itu akan dicuci gratis oleh si pututan. Betul gitu ya? Jadi kita buka jasa cuci gratis. Buat kalian yang mau join, DM Instagram. Oke, warna yang dipilih ini adalah warna biru metalik. Kalau di Mercy, ini namanya Brilliant Blue Metallic. Warna ini termasuk warna nomor 2 ya, dari G500. Jadi nomor 1 G500 itu ada di warna hitam. Selanjutnya tier nomor 2-nya itu ada di warna-warna yang jadi andalan seperti warna biru ini, warna hijau, warna putih, dan tentu saja warna silver. Yang paling aneh menurut saya itu warna putih. Tetapi belakangan juga banyak G500 dengan warna putih. Sejatinya mobil ini itu diciptakan dengan bentuk yang bisa kita lihat cukup British banget ya. Jadi dia itu kotak. Bentuknya itu kalau kita lihat arogan ya. Iya nggak sih? Arogan. Dia tuh kelihatan kotak, dia tuh kelihatan old school. Tetapi G500 sendiri punya banyak fitur, mulai dari air sus, mulai dari cruise control dan lain sebagainya yang sangat menunjang. Dan tentu saja mobil kotak ini punya bounce redem yang bagus banget. Jadi kalau kalian naik G500 itu pasti nyaman, iya. Bagaimana dengan RC-nya? RC-nya sendiri sih oke ya, karena basicnya adalah TRX4. TRX4 itu never fail. Kalau saya loh ya, karena semua fitur udah ada, mulai dari
single speed, dual speed, bisa high and low, lalu diff depan belakang bisa lock and unlock. Jadi itu menurut saya udah lengkap banget. Kalau ngobrolin mobilnya ini sendiri, si Bima ini saya lihat dia ini niat dalam hal perlampuan. Jadi as you can see ya, perlampuannya sama dia ini diganti banyak banget lampu yang ditambahin. Mulai dari lampu atas, terus dia pakai banyak aksesoris juga, metal bumper yang ditempelin di Lexan-nya dia ya. Nah, ini adalah salah satu contoh Lexan yang license. Jadi ya bagus banget. Kelebihan dari bodi ini selain dia itu ringan, dia juga punya detail yang cukup menarik di grill. Lalu dia juga nambahin stainless plate ya. Ini tuh tambahan. Jadi ada di depan, samping sini juga. Lalu dia punya ada di sini. Terus ada di air scoop-nya sini juga. Lalu di sini. Nah, ini nanti akan kita betulin ini. Ini juga tambahan nih. Kalau side skirt-nya ini originalnya dia, knalpot ini juga originalnya TRX-4. Velg ini juga velg originalnya TRX-4. Kalau kita putar, dia sudah menggunakan bumper metal juga di belakang. Nah, bumper metalnya ini agak bener ya, karena dia di add-on di sasis, nggak seperti bumper depan yang ditempel di Lexan bodinya. Nah, menurut saya ini ya agak riskan ya. Terakhir dia itu nambahin talang air. Jadi overall mobil ini jadi kelihatan realistis banget ya. Jadi cakep lah. Tapi kalau disandingin sama hard body agak gimana gitu ya. Ya itu feel-nya Lexan ya. Sebagus-bagusnya Lexan, kalau disandingin sama hard body yang tentu saja juga sudah dipasangin aksesoris segini banyak, otomatis yang hard body terlihat lebih real ya. Tetapi kenapa pakai Lexan ya? Mungkin dia pengen fun to drive ya, tidak terlalu ribet. Oke. Hard body-nya body luarnya udah kita bahas. Sekarang kita masuk ke kitnya sendiri. Apa aja yang sudah dipasang sama si Bima? Yang pertama, ini mahal. Ya, ini adalah realistis light modul asli dari Traxxas. Jadi nanti dia akan ditancepin di bagian sini harusnya ya. Oke, kita ngomongin dari depan dulu. Bumper tambahannya dia itu ini ya. Jadi ini bumper aslinya dia, bumper sesungguhnya bukan asli ya. Yang mana dia kasih skid plate begini supaya menambah kesan sporty ya dari mobilnya. Oke. Dia menggunakan inner fender asli Traxxas ya. Ini dapat. Nah, buat kalian semua yang nanya ke kita, apakah inner fender ini perlu? Menurut saya perlu banget. Kenapa ya? Karena inner fender ini mempercantik tampilan mobil biar lebih detail. Untuk steering servo dia pakai standar punya Traxxas. Ini udah waterproof ya. Lalu untuk dinamo dia pakai 21T 550. Ini Titan bawaan Traxxas juga. 3 micro servo yang kita lihat di sini yang warnanya biru-biru seperti ini. Ini pun juga asli bawaan Traxxas. Jadi almost semua spare part elektriknya dia ini original. Kalau kalian tanya ke saya perlu diganti apa enggak? Jawaban saya absolutely not. Karena nggak perlu diganti. Jadi
Aksesorinya Traxxas ini udah enak banget kalau kalian mau setup dan belajar ulang. Punya saya ganti karena kenapa ya, saya nggak tahan sama ISC ini. Enak pakai Hobby Wing 1080, pencet-pencet program card jelas, nggak ada salah paham. Kalau pakai ISC seperti ini bisa salah paham. Oke, di sini ada tempat receiver. Nah, tempat receivernya dia ini bisa dibilang salah satu yang terbaik. Kenapa? Karena kalau kita buka, dia itu bener-bener waterproof seal, seperti halnya jam G-Shock. Yang kita buka ada ringnya. Ya, ring itu bisa kalian tambahin silikon paste supaya nggak kering. Kalau ring itu kelembapannya terjaga, maka waterproofingnya juga pasti akan lebih baik. Nah, sampai di sini kita akan lanjut ke servo yang tadi udah kita bahas. Servo ini ada 3. Yang pertama di sebelah kanan saya yang di sini, servo tidur. Ini adalah servo yang mengatur double speednya dia sendiri, mau high mau low. Lalu servo yang berdiri, yang depan mewakili open on off diff lock-nya yang bagian depan, yang belakang mengatur open on off diff-nya yang belakang. Apa itu diff lock? Jadi kalau kita putar seperti ini, kita kan bisa melihat yang namanya gardan. Ini kan gardan. Nah, dalam hal ini kalau saya putar seperti ini semua roda berputar dan terkunci. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa mobil ini sedang terkunci diff depan dan diff belakang. Apabila diffnya kita buka, maka roda ini akan berputar berlawanan arah. Apa kelebihan dan kekurangan open on off diff? Kalau kelebihan udah pasti ada ya, karena fitur ini dibuat untuk menciptakan kelebihan. Jadi kalau diffnya terkunci, jelas kalian akan sangat mudah untuk menaiki obstacle. Jadi secara obstacle itu kan nanjak gini ya, mau kelok-kelok itu masih aman karena rodanya 4x4 berputar di saat yang sama. Tetapi kalau diff itu kita buka, diff itu sendiri fungsinya untuk membuat semacam kalibrasi kebutuhan putaran roda. Jadi putaran roda itu disesuaikan sehingga ketika kita ngebut atau bushing, ingat, bushing racer pasti pakai bodi Lexan. Ini cocok banget. Jadi mobil itu jauh lebih stabil. Mobil itu jauh lebih mudah dikendalikan ketika dia harus berkelok-kelok. Itu baru satu kelebihan diff terbuka. Kelebihan kedua adalah turning radius. Jadi kalau kita ngomong turning radius ya, kita mentokin dia. Misalnya, dia ini kalau putar balik butuh 1 meter dalam diff terkunci. Kalau diff ini kita buka, dia itu akan mengecilkan turning radiusnya, mungkin ke 80 atau ke 75. Bisa seefektif itu? Iya. Kenapa? Karena mobil ini bergerak secara dinamis rodanya. Jadi ya, ini adalah killer fitur ya, yang membuat saya nggak akan beli SCX-3 Gladiator. Karena apa? Gladiator itu terlalu panjang dan dia hanya menawarkan sistem dick mengunci roda belakang. Yang saya butuhkan adalah diff open and on off. Buat kalian semua, Yikong punya fitur yang sama, bener nggak? Jadi Yikong itu unfortunately ya, Traxxas killer ya. Bener nggak? Harganya murah, separuhnya Traxxas. Servonya juga murah, ini servonya mahal. Asli servo ini mahal. Servonya Yikong itu pakai servo Vortex bisa loh. Servo 100.003 itu. Kalau ini servonya
385 sampai 450 ribu. Bayangin coba. Diganti servonya Vortex bisa nggak? Kayaknya nggak cukup ya. Iya. Servo Vortex lebih lebar kayak. Jadi ya nggak bisa. Nasib. Oke. Jadi kita balik lagi sampai di servo. Nah, ngobrolin sekarang ke sebelahnya servo. Ada ISC. Saya taruh ya. Karena Traxxas itu berat. ISC ini adalah XL5HV. Dia itu sudah support 3S. Jadi karena ini bushing, dia itu support sengatan 3S. Sehingga performanya itu bisa lebih menggigit. Bayangin ya, kalau kalian pernah itu 3S itu kayak mobil biasa, dengan asumsi mobil biasa itu 2S ya, ditekan nosnya, bukan dinyalain turbonya ya, ditekan nosnya. Jadi 3S itu sengatannya memang lebih kencang, sehingga mobil itu akan dapat bergerak lebih liar. Ya, kalau bushing itu perlu. Nah kalau sekarang ada yang tanya, masa RC kayak gini ini dibikin main bushing? Bushing itu perlu giro, bushing itu perlu ini, perlu itu. Terus masalahnya di mana? Kenapa saya bilang masalahnya di mana? Karena Traxxas ini sudah support giro di dalamnya. Jadi kalau kalian tanya cara setting gironya, lebih baik saya kasih link PDF. Di situ ada. Sampai di ISC yang udah Yahoo banget, support program dengan tekan tombol ini ya. Ditahan-tahan, dipencet-pencet sampai nanti dia itu blinking dan lampunya itu kedip-kedip. Dari situ kalian harus bisa membaca mode apa yang dihadapi saat ini. Kalian tekan lagi nanti dia akan ngeblink lagi, itu dari settingan modenya itu levelnya ke berapa. Jadi seperti itu. Baterai tray ada di bagian tengah ya. Ini cocok banget. Jadi menurut saya peletakan baterai tray di sini ini favorit lah. Ini adalah tempat baterai yang benar. Tidak di belakang, tidak terlalu depan, tapi dia di tengah. Karena baterai itu adalah salah satu penyumbang berat terbesar di sebuah mobil RC, apalagi kalau dia ini pakai 3S. Konektor yang dipakai sama si Bima XT60 ya ini diganti sama dia. Biasanya dia itu pakai konektor Traxxas yang warna biru itu loh. Kalau saya, Defender saya sudah saya potong, saya ganti XT. Sampai di sini ada tiang ya, ini tiang. Tiang apakah ini? Ini adalah tiang anten dari receiver yang ada di dalam sini. Taruh di sini. Nah, sampai bagian atas ini saya sudah clear semua. Menurut saya sudah cukup ini pembahasannya. Kalau kita mau ngomongin detail, ada dua detail dari Traxxas yang paling saya suka. Yang pertama, bagian ini nih. Nah, ini ada kotaan. Di setiap inner fender ada 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Totalnya ada berapa? 8 apa 4? 8. Jadi karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 4 kali 4 fender, maka dia akan ada 8. Apakah itu? Ini adalah tempat buat kita naruh rock lamp. Apa itu rock lamp? Rock lamp itu adalah lampu odong-odong alias ground lamp. Why disebut rock lamp? Karena rata-rata mobil adventure ya yang asli beneran itu selalu pakai ground lamp di inner fender yang disebut dengan rock lamp. Kenapa? Ya, itu akan sangat membantu ketika kita berkendara di malam hari. Jadi kalau malam itu rock lampnya dinyalain ya. Kita bisa tahu posisi roda lewat spion atau kamera, itu dia nempel batu atau enggak, terus dia itu di tepi jurang atau enggak. Jadi itu fungsinya pertama. Kedua, rock lamp itu difungsikan ketika ada troubleshooting atau ada accident di masing-masing rodanya. Jadi bayangin kalau kita di tengah gurun malam-malam ya toh,
habis gitu selang rem putus. Apa yang terjadi? Kameramen, lu ngapain kalau kayak gitu? Nyalain senter. Kalau kalian ngapain? Berusaha panik? Kalau saya telepon Gojek atau Grab ya, suruh jemput. Enggak, jadi ya namanya adventure ya harus dibetulin kan. Jadi kok kita itu harus betulin, kita harus turun ke mobil. Dan kalau kita harus nyalain senter lagi, terus buka baut, gimana caranya coba? Yo memang harusnya bawa temen. Lah kalau temenmu ada di situ, cuman bantuin kamu megangin senter, apa faedahnya temenmu itu daripada pohon? Bener ya? Nah ini rock lampnya dinyalain, tek, langsung terang benerang. Kalian nggak perlu nyari temen pegang senter, gigit senter di mulut sambil buka-buka, jadi nggak perlu. Jadi itulah fungsinya dari rock lamp. Itu detail pertama. Detail kedua dan terakhir adalah ini. Ini tuh lucu sekali. Jadi ini ada semacam lensa ya. Waduh, ngomongnya lensa. Ya ini tembus pandang, ini kayak kaca ya. Mungkin bahannya dari akrilik atau plastik. Yang mana ini bisa memberitahu ke kita sinyal dari receiver. Pernah punya masalah dengan receiver atau RC yang ternyata hanya gara-gara receiver blink? Kan repot banget. Apalagi kalau RC, beberapa pemain itu receivernya diumpetin ya. Gimana caranya coba? Nah, kalau dari sini udah jelas. Jadi dia akan ngeblink di sini. Loh ini elektrik enggak, receivernya nyala, tembus sampai sini. Nanti kelihatan kalau gelap-gelap. Oke, dari segi upper kit sudah beres semua. Ada pertanyaan teman-teman? Lanjut. Kita akan balik dia. Huit, tidak. Jadi ini adalah penampakan ketika nak treki, ngomongnya nak treki. Kayak bule-bule kalau ngomong traksasnya dia itu this is my treki gitu ya, nak treki. Dimulai dari gardan depan. Gardan depan menggunakan gardan plastik. Plastik ya. Yang sudah desain portal. Jadi kalau kalian tanya ya toh, portal lama enggak itu gimana sih? Jadi ini kan ada as roda ya. Anggap ini as rodanya ya. Gardan penggeraknya itu di bawah as roda. Jadi sihab ini itu agak naik. Keuntungannya apa? Ground clearance akan bertambah lebih kurang 1 cm. Nah ini loh, sela-sela jari saya ini. Ya itu yang disebut keuntungan dari gardan portal. Nah, ngomongin gardan portalnya dia ini dari plastik. Ini adalah gardan portal yang paling mudah terhujat oleh newbie seperti saya. Gardan itu kan harus metal. Kalau plastik jelek, ngomongnya gitu. Gardan itu sekarang harus XVD, bukan CVD. Apa itu XVD, apa itu CVD? XVD dan CVD itu adalah sebuah link dari shaft. Ya, jadi shaft itu punya link karena dia terpisah dengan link yang lain. Kenapa terpisah? Karena shaft itu butuh join. Kenapa butuh join? Ya karena shaft itu dipakai untuk sesuatu yang bergerak. Nah, di sini kalau kita lihat shaft di dalam gardan ada join di engsel belok. Engsel belok ini kalau kalian perhatiin, ini adalah CVD. Jadi ini gardan yang menuai hujatan semua orang newbie seperti saya. Plastik dan CVD. Kelebihan dan kekurangannya menurut newbie ya. Kalau gardan plastik katanya kurang kuat, yang kuat metal. Kalau CVD sama XVD, jadi CVD itu ini shaft ya.
ini join. Joinnya itu mangkok sama pentol. Kalau XVD ini shaft, ini join. Joinnya itu dua join ini bertemu di satu titik yang sama, dikunci dengan yang namanya silinder. Maka kalau diputar miring, dia itu akan terwujud sebagai simbol X. Makanya dia itu disebut XVD. Nah ini kan CVD, pakai mangkok sama pentol. Ngomongnya apa? Kalau pakai XVD itu beloknya nggak bisa, kalau pakai CVD itu beloknya nggak bisa maksimal. Jadi derajat bukaan belok. Ya. Jadi dua konsep itu cukup menjatuhkan gardan portalnya Traxxas ini. Betul nggak? Tetapi itu tidak terjadi, dan kalau itu disebut demikian, maka jawaban saya adalah hoax atau hoax. Bener kan? Buat kalian semua yang baru main RC seperti saya, nggak ada satu orang pun yang berani ngehujat gardan portal dari Traxxas. Adapun yang menghujat itu pakai kata-kata gardan mahal, ya, gardan orang gila, karena beli casingnya aja, casingnya gardan ini aja, itu harganya seperti beli gardan portal. Ya, let the money talks, gitu loh. Kalau ini memang udah nggak ada salahnya. Jadi XVD dan CVD itu semua ada kelebihan dan kekurangan. Menurut kameramen 2 itu yang ini. Ya, ini bijak banget. Dia itu kalau ngomong, ya kalau ngomongin turning radius, mau pakai XVD CVD sama aja. Kan ukuran CVD si pentol itu juga bisa dirubah dan mangkoknya sesuai dengan produsen. Kalau kalian lihat ya, loh, beloknya ini loh, wes udah ekstrim banget ini. Mau diekstrimin lagi, ini mobil apa becak? Jadi ya nggak ada yang salah dengan XVD atau CVD. Kalau ditanya kelebihannya CVD apa? CVD mau bagus, mau jelek, mau Cina, mau asli, CVD pasti lebih kuat daripada XVD, betul tidak? Nah, XVD lebih nggak kuat. Nah terus gimana? Kenapa ada XVD? Kenapa ada CVD? Penyebabnya itu ya kita sendiri, netizen. Secara general itu ribut. Mintanya XVD lah, minta CVD. Ya produsen tinggal bikin loh. Ya bikin. Suka beli, nggak suka ya nggak usah beli. Beli yang lain kan ada. Jadi ya bukan itu sih alasannya, wah apa XVD harus bagus, ini CVD jelek. Sekarang kalau kita short to short lah, kita kumpulin semua. RC mahal mana yang pakai XVD? Cuman satu, Vanquish. Kalau kalian ngomong Axial RC mahal, salah boy. Axial itu medium entry. Ya nggak sih? RC mahal yang harganya belasan juta itu CVD loh. RC4WD CVD. Boom Racing XVD. Berarti ada dua, Boom Racing sama Vanquish. Kalau kalian ngomong Capo, ya Capo XVD sih, tapi kan dia 1/8 masih bisa ngeles gitu. Oke, jadi tolong jangan dipusingin lah XVD sama CVD. Menurut saya sih yang penting main gitu loh. Nah, hujatan yang tadi pertama adalah plastik ya. Kalau metal itu kuat, kalau plastik itu lebih nggak kuat. Bener apa bener? Bener apa salah? Salah apa salah? Jadi gini loh. Kemarin di video likan itu kita sudah bahas kenapa link itu harus besi dan end rod itu harus plastik. Kita ngomongin stiff and rigid. Ya. Begitu juga gardan. Gardan plastik itu lebih kuat jika terhentak. Terhentak ya. Gardan metal lebih kuat jika tertabrak.
Jadi hentak sama tabrak itu sesuatu yang beda. Kalau kalian bilang, yo tetap the ultimate itu besi, karena kan mentok-mentok dia bengkok. Kalau plastik, dia bisa pecah, betul ya? Iya. Emang kalau gardan portal, housingnya bengkok, mobil kamu bisa jalan. Kalau diterusin, ya jebol semua diferensialnya. Jadi ya sama-sama, begitu dia bengkok, begitu dia retak atau patah, ya judulnya cuma satu, game over. You have to change it, baru kalian main lagi. Oh ya enak itu. Kalau enak metal, kalau bengkok bisa dilurusin lagi. Nah kalau plastik masa dialtekoin satu-satu? Trust me ya, kalau kita ngomongin masalah plastik seperti ini ya, ini itu adalah profesional reinforce. Jadi ini adalah reinforce yang benar-benar profesional. Kalau ini sampai pecah, kena accident ya. Di saat yang sama misalnya kita juga punya mobil yang mengalami kondisi sama dengan gardan metal lah. Nggak usah ngomong metal Cina lah, wis pakai metalnya Vanquish curi, wis. Dengan kondisi yang sama ya. Saya rasa curi pun akan bengkok dan tidak bisa diluruskan kembali. Karena bengkoknya pasti ekstrim banget. Kalau ditanya seperti itu, ya susah jawabnya gitu loh. Tetapi kembali lagi, ini adalah kit basing, kit racer. Jadi ini udah pasti durability-nya lebih tinggi daripada aksial pada umumnya, meskipun sama-sama plastik. Perlu nggak diganti metal? Ya itu terserah, itu pilihan. Tapi kalau kita ngomong permainannya basing, ya nggak perlu. Kalian suka ngebut as a racer, ya nggak perlu. Tapi kalau kalian skill realistis, kayak skillaholic gitulah ya, ya perlu lah. Kenapa kok perlu? Ya gardan ini minim-minim ada tulisannya ARB gitu loh, iya nggak sih? Itu kan menambah look, menambah like. Masa kalian posting pakai hashtag ARB tapi nggak ada tulisan ARB? Kan tidak mungkin. Jadi itulah gardan. Sampai di sini ada pertanyaan? Up next kita ke berikutnya, ada ngobrolin linknya dia. Ya, link ini sudah gua banget sih. Kenapa ya? Karena dia menggunakan steel and end-root-nya dia ini plastik. Jadi kekuatan dan kelenturan dipadukan dengan balutan yang sama akan menimbulkan rasa yang luar biasa. Iklan banget mulut gua anjir. Jadi ya memang itu kelebihannya dan kekurangannya. Jadi link udah bener. Lalu kita ngobrolin couple. Nah, couple-nya dia ini menggunakan teori CVD. Jadi tetap seperti steering linknya, joinnya dia ini CVD, ini CVD semua. Tetapi dia ini terbuat dari plastik. Buat kalian semua yang tanya, loh couple-nya aja plastik, ini nggak bener ini. Couple plastik ini kuat sekali karena plastiknya reinforce, dan plastik itu hanya di join matahari ini loh. Di end joinnya dia, bagian yang terhubung ke gardan dan transfer case ini, itu semuanya metal. Jadi no issue untuk couple ini, karena saya sendiri masih pakai couple ini hingga sekarang. Lalu kita akan geser ke belakang. Di sini si Bima sudah nambahin aksesoris stainless plate ya. Tujuannya apa ya? Stainless plate ini menjaga kemulusan couple-nya supaya tetap terjaga kalau kena batu. Kalau kalian tanya ke saya perlu atau enggak, saya bilang nggak perlu. Kenapa? Yang pertama, gardan baret itu seksi, bener nggak? Iya nggak? Bener kan? Kameramennya 3, seksi. Itu menambah unsur reality. Jadi bener-bener
kayak kalau kata sutradara itu battle proven itu kelihatan jelas di situ. Jadi baret itu gak masalah. Kenapa pertimbangan yang lain ya? Kenapa nggak mau pakai ini? Karena ini akan mengganggu ground clearance kita. Sudut-sudut nggak penting ini loh, akan nyantolin di batu-batu. Yang tadinya nggak nyantol bisa lewat, tapi kadarnya baret, jadi nggak bisa lewat gara-gara nyangkut ini loh. Saya nggak suka. Jadi ya buat saya shield bawah itu nggak perlu. Iya, baret lebih keren kok. Jadi ya opsional. Kalau kalian mau pakai seperti Bima, ya nggak ada masalah kan, rig-rig kalian juga. Tapi itu apa ya ngomongnya? Pre apa? Bukan, Jir. Preference. Ya, preference kalian masing-masing. Jadi up to you lah. Oke. Gardan udah, kopel udah, link udah. Knalpot ini perlu dibahas. Kayaknya nggak perlu deh. Karena knalpot ini ya sudah lahir, sudah ada gitu loh. Iya tuh. Kalau kalian tanya ke saya, Om Siput, kalau ini mobilmu dipasang apa enggak? Kalau saya enggak. Kenapa? Karena ini ganggu, nyangkutin. Jadi ini tuh fail menurut saya ya. Bener nggak? Tapi kalau kita ngomongin realistisnya ya, dia kan harus ada knalpot. Gak mungkin mobil nggak ada knalpot. Bener kan? Desain knalpot G500 adalah desain knalpot mobil SUV terbaik untuk melewati obstacle. Jangan salah. Gitu loh. Jadi, kalau knalpotnya di belakang ini, itu banyak ya. Kita ngomong mobil SUV yang cuman di upgrade dikit ya. Biasanya itu tiring upgrade, jadi upgrade rodanya doang. Itu dipakai country road CR-an. Itu nyangkut semua knalpotnya. Cuman G500 ini loh yang nggak nyangkut. Untuk bagian bawah, saya rasa tuntas semua sudah kita bahas. Jadi saya akan balik lagi dia. Seperti ini. Bagian atas sudah, bagian bawah sudah. Apa yang belum kita bahas itu adalah bagian tengah. Jadi bagian tengah itu apa? Bagian tengah itu ada di shock breaker. Shock breaker itu apa? Shock breaker itu tabung pegas. Bahasa Indonesia gitu ya. Oh, peredam kejut. Peredam kejut ya. Jadi peredam kejut gitu ya. Peredam kejut. Ya, bisa kalian lihat ya. Traxxas selain dia itu adalah the best RC menurut Ivan, Traxxas itu punya shock breaker ya, damper assist yang sangat luar biasa. Meskipun si Bima ini nggak bisa ngukur settingan oli sekop, tapi kalian lihat, perfect banget. Ada dua hal yang membuat ini perfect. Yang pertama, dia menggunakan shock aslinya Traxxas. Dan yang kedua, yang setting sekop paling mentok ya Lubis. Betul ya? Ya kalau Lubis jago sih memang. Kita mah apa anjir? Oke, jadi saya akan miringin dia ya. Gini kali ya. Gimana ya? Kameramen? Gimana gua miringinnya? Gini. Gini. Nah, ngomongin sekok ya. Jadi soknya Traxxas itu ada beberapa macam. Pernya ya, ada polos, ada hijau, ada merah. Nah, kebetulan ini semua yang polos. Kalau polos itu di tengah-tengah. Kalau hijau itu bukan lembek, tetapi dia agak keras ya. Kalau merah itu dia yang keras banget. Gitu loh. Jadi nggak ada skok empuk ya. Jadi dia dimulai dari tengah-tengah, naik ke 3/4, naik ke 4/4. 1/2 sama setengahnya itu nggak ada di kamusnya Traxxas. Nah, shock ini punya ketinggian 90 mm dengan
coilover ya, atau prelude yang dia bisa setel. Nah, prelude-nya dia ini panjang banget dratnya ya, jadi dia itu mampu menyesuaikan kekerasan. Prelude atau coilover hanya ngurusin kekerasan, bukan keceperan. Ingat, bukan keceperan. Even kalian itu kerasin dia atau empuin dia tidak akan merubah panjang dari shocknya itu sendiri. Dia akan jadi ambles seolah-olah ceper, iya. Tapi yang mempengaruhi panjang shock adalah tabung yang di dalam sini nih, bagian silver ini. Jadi kalau kalian lihat bagian silver ini ya, ini itu yang mempengaruhi panjang skoknya sama join bawah dan join atas. Jadi panjang skok 90 itu dihitung dari join ini ke join yang bawah. End to end, hole to hole join itu berapa ya, itu yang dihitung oleh metrik dan menunjukkan panjang atau ukuran dari skok itu sendiri. Oke, jadi semua udah kita bahas kecuali roda dan velg. Jadi roda dan velg ini cukup menarik. Ini adalah velg standar dari Traxxas itu sendiri. Velg ini plastik ya, bukan metal. Dia punya ukuran 2.2 inch. Yang menurut saya keren banget. Kenapa ya? Karena ini license gitu loh. Ini mainan mahal, jir. Makanya bannya itu sama dengan ban G500 pada umumnya. Dan tentu saja ada logo Mercedes-Benz. Ini nggak selesai-selesai ini kita. Untuk roda ini saya nggak tahu rodanya ini ukuran berapa ini. Jadi saya harus ukur dia dulu. Sebelas ya, 11,5. 11,5 berarti 115 ya. 115 ya. 115 ini kalau dibuka ya berarti tiringnya di 120. Jadi velg 22 dengan karet ban 120. Cukup menarik ya untuk ngobrolin RC ini ya, karena ini Traxxas gitu loh. Ngomongannya udah beda, Traxxas. Buat kalian semua yang agak gimana ya, ngelihat saya ngomongin Traxxas aja segitunya gitu ya. Ya, itu kembali lagi ke orangnya. Semua orang itu berhak punya merek favorit. Sebenarnya sih ya, merek favorit saya itu bukan Traxxas, ya, tapi Injora. Loh, tambah aneh lagi kan? Sudahlah, nggak usah dibahas. Itu semua tergantung orangnya, ya kan? Durasi kita sudah 60 menit, ya. 60 menit itu waktu yang cukup lama. Nanti mungkin kontennya ya disunat-sunat jadi 50 menit mungkin ya. Jadi ya agak nggak bisa. Kenapa ya? Karena mulut ini ngomong terus, ngekatnya sulit. Jadi buat kalian semua yang baru nonton, hari ini kita lagi ngobrolin Traxxas TRX punya si Bima. Casingnya adalah G500 yang sudah terkenal itu. Jadi untuk serba-serbinya sudah kita jelasin dengan lengkap, ya. Buat kalian semua pastiin subscribe, nyalain lonceng biar kalian tahu update-nya, and leave a comment. Kalian mau tanya apapun tentang RC ini silakan. Kalian mau tanya di mana beli Wildskin juga boleh. Kalian mau tanya rasanya Wildskin silahkan, kita pasti jawab. Jadi berinteraksilah dengan baik, ya kan? Kasih kita saran, masukan apa RC berikutnya yang harus kita review. Dari sini sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap di Siput Hutan. Jadi pastiin kameranya ngunci gini, terus gini. Keren kan?